Halo semuanya, kembali lagi di channel Trisna Sejati yang membahas tentang coding-coding Android Studio. Kali ini kita akan membahas tentang notifikasi ya, notifikasi dengan cara manual. Oke. Notifikasinya seperti ini. Nah, seperti itu. Nanti kita akan buat seperti itu. Mari kita semuanya ke project. Nah, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Android Studio-nya. Kita coba menggunakan MT Activity saja ya. Terus kita next, kita buat projectnya, misalkan notification. Kita juga pilih penyimpanannya di mana. Nah, kita di sini aja. Oh, mana ya? Yang kemarin, yang di sini. Kita buat folder baru, misalkan notification, kemudian klik OK, kemudian ini adalah minimum SDK nya. Aplikasi kita itu mau diinstal di minimal berapa gitu, kita gunakan lollipop, kemudian finish. Tunggu beberapa saat sampai loadingnya selesai dan menampilkan kode-kode awal. Nah, loadingnya sudah selesai, kita lanjut ke pembelajaran ya. Oke, kita buat tombolnya dulu, misalkan. Nah, di sini kita buat tombol dulu ya. Kita button. Teksnya. Kemudian kita set marginnya deh. Nah, kemudian oke, kita tempatkan. Nah, constraint layout ini bisa kita tempatkan dengan cara tarik dari sini ke paling bawah, terus tarik dari sini ke paling atas. Nah, sehingga ini tempatnya ada di bawah ya. Ini juga bisa ditarik ke pinggir, ini juga bisa ditarik ke pinggir supaya posisinya ada tepat di tengah. Oke, kita kasih ID. Nah, ini adalah button triggernya ya, yang membuat notifikasi itu muncul. Oke, kita langsung inisialisasi di sini. Kemudian kita panggil button triggernya. Nah, ID ini persis seperti ID yang di sini ya. Oke, setelah itu kita buat button triggernya supaya bisa ditekan, yaitu dengan kode set on click listener, new, view on click listener, seperti itu. Nah, kemudian kita akan membuat coding notifikasinya di sini ya, tepat ada di dalam codingan button ini di sini ya. Oke. Dan ini juga bisa bermacam-macam ya, karena ini Android Studio-nya udah versi 4 ke atas, jadi nah ini bisa diganti ke codingan yang lebih simpel, yaitu seperti ini. Nah, ini sama aja ya. Oke, ini adalah coding simpelnya. Kalau kalian pakai codingan ini juga gak apa-apa sih, terserah. Nah, tapi kita coba akan menggunakan coding yang simpel ya, yang seperti ini. Nah, seperti itu. Kalian bisa tulis seperti ini dengan mudah. Oke, apa saja yang kita butuhkan di membuat notifikasi ini? Oke, yang pertama itu ada codingan intent. Kita masukkan codingan intent di sini. Nah, ini intent, new intent. Nah, terus masukkan konteksnya di sini. Nah, ini
ini kan bisa dengan cara get application contact, atau bisa juga kalian tulis dengan lebih simpel yaitu this, sama saja. Atau kalian juga bisa menulisnya seperti ini, main activity this. Nah itu juga boleh, namun get application contact juga boleh ya. Nah setelah itu kita arahkan ini apa ya, intent ini ke activity mana. Misalkan kita punya satu activity kan, main activity doang. Nah ini kita arahkan ke sini juga. Nah seperti itu. Nah kemudian maaf, ini ada yang terlewat ya, sama dengannya terlewat. Oke, nah seperti itu. Oke, kemudian kita masukin di intent yaitu add flag. Masukin flag, yaitu flagnya itu intent flag activity clear to top ya, clear top ya, yang ini. Kemudian kita buat lagi yang namanya pending intent. Nah pending intent, kemudian kita buat lagi langsung ini pending intent get activity, kemudian get application contact, kemudian kita masukin respon code-nya. Nah misalkan respon code-nya misalkan 0 aja ya. Kemudian kita masukin juga intent-nya ya, intent yang tadi di atas, intent. Kemudian setelah itu kita masukin pending intent flag-nya. Nah, pending intent flag one shoot. Nah seperti itu. Kemudian di bawah kita buat lagi coding yaitu URI ya, kemudian default sound URI seperti itu. Kemudian kita ambil ringtone manager. Nah setelah itu kita ambil deh ininya, URI-nya, get default URI ringtone manager. Tipe notification. Nah ini adalah coding untuk, jadi kalau notifikasinya datang itu sound yang di play itu apa? Apakah alarm, apakah all, apakah notification, atau apakah ringtone. Nah ini tipenya ya, bukan soundnya. Sound tipenya itu seperti apa. Nah karena ini notification, maka pilih saja tipe notification. Kemudian kita buat yang namanya notification combat. Nah notification combat build ya, dot builder, namanya notification builder. Kalian bebas menamai ini ya. Kemudian new notification compact dot builder, masukkan juga kontaknya di sini, get application contact. Nah kemudian kita masukin channelnya. Nah jadi ini adalah channel notifikasinya ya. Misalkan channel notifikasinya itu berupa string ya, misalkan channel 1 aja ya misalkan. Nah seperti itu. Kemudian kita buat juga set small icon
kita jangan dulu ditutup ya, kita enter dulu di bawah supaya codingannya gak melebar ke samping. Kemudian kita titik set small icon. Nah, ini adalah icon kecil yang muncul di notifikasi kita. Kita pilih aja dari misalkan drawable, apakah ada. Nah, ini launcher foreground, bisa pakai yang ini juga. Kemudian kita set juga konten teksnya. Nah, ini adalah teks yang muncul saat notifikasi itu muncul ya. Misalkan hai, ini adalah notifikasi gitu. Nah, jangan lupa kita juga menambahkan set title-nya ya. Set content title, misalkan title-nya adalah notifikasi. Nah, kemudian kita buat juga set auto cancel. Auto cancelnya misalkan true, jadi ini bisa di auto cancel. Kemudian kita buat juga set sound ya. Nah, set soundnya itu ngambil dari sini nih yang tadi kita buat. Nah, ini kan ngambil ringtone dari tipe notification. Nah, ini masukin ke sini. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita buat set konten intentnya. Intentnya kita set di sini. Nah, ini yang intent ini dari mana? Ya dari sini, pending intent. Dibawa ke sini. Nah, setelah itu baru kita bisa menutup codingan ini. Oke. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita bikin notification manager. Oke, kita buat namanya notification manager. Kemudian kita ini oh iya, Mandiola tuh. Oke, selanjutnya kita inisialisasi notification manajernya. Kemudian ini masukin kontaknya di sini nih. Nah, get application contact. Tapi gak apa-apa juga kan ini ada di activity ya. Mungkin bisa langsung di get system service. Tuh kan get system service. Seperti itu. Kemudian kita masukin notification service. Nah, ini notification service ya. Nah, kemudian kita tutup. Nah, setelah itu ada aturan khusus untuk Android Oreo ke atas ya. Jadi aturan khususnya seperti ini, kita ikuti aja. If build version SDK int lebih besar dari build version code Oreo. Nah, jadi kalau Oreo atau lebih besar dari Oreo, maka kita jalankan codingan yang ini. Oh, ini O ya, bukan 0, salah. Nah, di SDK Oreo ke atas ini perlu yang namanya notification channel ya. Kita buat notification channelnya, yaitu new
notification channel, kita masukin channel ID-nya. Nah, kita kan tadi udah masukin channel ID-nya di atas. Nah, kita untuk Oreo ke atas, kita masukin lagi di sini nih. Nah, seperti itu. Kemudian kita masukin juga itunya title, get string. Title-nya misalkan aplikasi kita deh, namanya misalkan notifikasi, gitu aja ya. Kemudian kita juga masukin notification manager important default. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya kita buka kita buat notification manager, kemudian create notification channel. Kita create notification channelnya berdasarkan channel yang kita buat tadi. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk Oreo ke atas. Kemudian ke bawahnya lagi ya, ke bawah if, seperti ini. Kita udah menyeting untuk aturan Oreo ke atas. Kemudian kita tampilkan notifikasinya dengan cara notification manager, notify, kemudian masukkan ID notifikasinya. Kita bisa dengan bebas memasukkan ID-nya, misalkan angka 1 boleh, angka 0 boleh, angka berapa juga boleh. Kita coba dengan angka 0 ya, ID-nya. Kemudian kita juga masukin notification builder. Nah, yang tadi kita buat ini ya, masukin ke sini, koma dulu, masukin ke sini. Kemudian titik build. Nah, seperti itu. Maka notifikasinya sudah selesai. Kita akan coba. Oke. Nah, selanjutnya kita coba aplikasinya dengan menggunakan ini ya, Android Virtual Device. Kita buka dulu Virtual Device-nya. Kita tunggu sampai loading selesai dan tampil simulator Android-nya ya. Nah, Android Virtual Device-nya sudah terbuka, dan ini adalah simulator Android-nya. Kita coba jalankan project kita di simulator ini dengan cara pilih simulatornya, kemudian klik run. Kemudian kita tunggu loading yang di bawah sampai selesai dan aplikasi akan tampil di sini. Oke, kita tunggu ya. Nah, oke, aplikasinya sudah tampil di emulator. Kita tunggu. Nah, ini ada keluar aplikasinya ya. Nah, kita coba ya, klik notifikasinya apakah sudah berhasil muncul notifikasi di sini ataukah gagal. Kita coba kita clear dulu ya di sini. Nah, kita coba klik dan berhasil. Kita lihat notifikasinya. Nah, muncul. Nah, ini notifikasinya ya. Notifikasi, hai, ini adalah notifikasi. Nah, seperti itu. Kita coba lagi, kita clear, kemudian kita coba lagi. Nah, notifikasinya kan muncul nih di atas. Nah, seperti itulah cara membuat notifikasi secara manual. Di video selanjutnya kita akan membuat notifikasi yang dihubungkan dari Firebase ya. Kita membuat notifikasi yang terhubung dengan Firebase, dan nanti juga kita akan menghubungkan ke server kita. Oke, cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.